Norwegia meraih kemenangan atas Indonesia pada lanjutan babak ke-9 Olimpiade Catur. Magnus Carlsen memimpin timnya meraih kemenangan dengan mengalahkan wakil Indonesia, Grandmaster Susanto Megaranto. Magnus yang menggunakan buah hitam menangkis D4 dengan pengembangan kuda. Susanto juga mengeluarkan kuda. Dan setelah E6, C4, Magnus melepas skak. Gajah menangkis, pion A5, pion A3, dan gajah ditukar. Kuda makan, pion D6, E3, menteri E7, gajah D3. Magnus mendorong pion, mengancam forking, dicegah dengan menteri C2. Tapi sesudah kuda D7 dan kedua belah pihak rokade, pion B3 dimainkan. Magnus menggeser benteng, mengulang ancaman forking. Maka Megaranto mendorong pion E4. Kuda mundur, bersiap untuk menyeberang ke sayap raja. Namun setelah benteng E1 dan gajah G4, Megaranto mendorong D5. Ini membuat Magnus mengembalikan kuda, mengincar petak C5. Susanto menyerang gajah. Gajah ditukar, kuda makan, dan lalu G6, sebuah langkah defensif. Susanto mendorong B4, mencegah lompatan kuda ke C5, dan dibalas dengan benteng A7. Magnus bersiap untuk doubling benteng di file A. Kuda D2, benteng digandakan. Kuda B3 dan B6, menteri C3, dan pion ditukar. Pion makan, pion H5, benteng ditukar, benteng makan, benteng diadu. Megaranto berharap dengan semakin berkurang perwira dia akan bisa mengamankan remis. Tapi ini tidak terjadi. Magnus menukar benteng, menteri makan, dan menaruh benteng di baris ke-8. Sesudah kuda D2, Magnus mendorong H4, membuka jalan bagi kuda melompat ke petak F4, tapi dicegah oleh gajah. Raja G7 dan menteri A3, kemudian kuda H7. Gajah G4, kuda F6, gajah D1, kuda G5. Menteri E3 serangan pada kuda, tapi Magnus mengorbankan kuda, menggerakkan menteri. Jika kuda diambil, menteri A1 dan gajah akan hilang. Maka Susanto menggerakkan raja. Menteri tetap ke A1, raja E1, kuda H7, dan C5. Susanto ingin menciptakan pion bebas. Magnus menaruh kuda di petak H5, dan Susanto melakukan kesalahan fatal pion G3. Magnus menukar pion, pion makan, dan hal ini melemahkan formasi pion di sayap raja yang nantinya akan dimanfaatkan Magnus. Di sini dia memainkan langkah jebakan pion B5, menggoda Susanto menyerang pion tersebut, dan Susanto melakukannya. Magnus menggerakkan kuda, dan Susanto menunda mengambil pion melangkah C6. Kemudian Magnus memainkan langkah tunggu menteri B2, menunggu Susanto memakan pion B, dan Susanto melakukannya. Ini adalah sebuah blunder. Tujuan Magnus mengorbankan pion B adalah agar dia bisa menaruh menteri di petak C3. Dan dengan segera Magnus menekan pertahanan raja. Susanto mengaktifkan gajah, tapi Magnus mengorbankan kuda. Gajah makan dan menteri skak. Raja E2, kuda makan pion skak. Raja digeser, lalu menteri makan kuda skak. Raja makan kuda, menteri skak. Raja turun, menteri makan gajah.
Setelah Raja bergerak, Magnus kembali melepas skak. Raja E1 dan Magnus menggerakkan pion bebas. Susanto menggeser Raja, tapi Magnus lagi-lagi skak. Dan Susanto menyerah karena Magnus bagaimanapun punya 2 pion bebas dan mendikte jalannya permainan.